Laga hidup mati Timnas Indonesia, Patrick Kluivert umumkan 27 pemain untuk hadapi Australia dan Bahrain. Siapa saja yang dipilih? Kualifikasi Piala Dunia 2026 semakin mendekat dan Patrick Kluivert telah memilih 27 pemain untuk menghadapi Australia dan Bahrain. Apa yang membuat pemilihan kali ini begitu menarik dan penuh kejutan? Siapa saja pemain yang akan menjadi andalan di laga-laga krusial ini? Temukan semua jawabannya dalam video prediksi ini. Targetkan kemenangan. Tom Haye girang jelang bela Timnas Indonesia lawan Australia dan Bahrain di kualifikasi Piala Dunia. Tom Haye merasa gembira dan siap tampil maksimal bersama Timnas Indonesia. Dengan dua laga berat melawan Australia dan Bahrain di depan mata, Haye bertekad untuk membawa pulang kemenangan. Apa harapannya dan bagaimana dia mempersiapkan diri? Simak cerita lengkapnya di video ini. Keberuntungan Timnas Indonesia, Australia kehilangan dua pemain kunci jelang kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia seakan diberi berkah menjelang laga krusial di kualifikasi Piala Dunia 2026. Australia kehilangan dua pemain kunci yang diprediksi bakal menjadi ancaman. Apakah ini tanda keberuntungan bagi Indonesia? Temukan analisis lengkapnya dalam video ini. Kekuatan baru di Timnas U17 Indonesia, Nova Arianto pilih 30 pemain, termasuk bek kelas dunia dari Melbourne City. Dengan hanya beberapa bulan menjelang turnamen besar, Nova Arianto mengumumkan 30 pemain yang akan bersaing untuk posisi di Timnas U17 Indonesia. Salah satu kejutan terbesar adalah kedatangan seorang bek muda dari Melbourne City yang membawa angin segar. Apa kelebihan yang dimilikinya dan bagaimana ia akan meningkatkan performa tim? Video ini mengungkapkan semuanya. Sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like dan yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini. Laga hidup mati Timnas Indonesia, Patrick Kluivert umumkan 27 pemain untuk hadapi Australia dan Bahrain. Siapa saja yang dipilih? Kualifikasi Piala Dunia 2026 semakin mendekat dan Patrick Kluivert telah memilih 27 pemain untuk menghadapi Australia dan Bahrain. Apa yang membuat pemilihan kali ini begitu menarik dan penuh kejutan? Siapa saja pemain yang akan menjadi andalan di laga-laga krusial ini? Temukan semua jawabannya dalam video prediksi ini. Pelanggan setia Timnas Indonesia, ada kabar menggembirakan. Pelatih Patrick Kluivert diprediksi akan memanggil 26 hingga 27 pemain untuk menghadapi dua laga penting di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia melawan Timnas Australia dan Timnas Bahrain. Laga tersebut akan digelar dalam lanjutan grup C dengan pertandingan melawan Timnas Australia di Sydney Football Stadium pada 20 Maret 2025. Berdasarkan informasi yang beredar, nama-nama pemain yang dipanggil akan diumumkan pada Kamis 13 Maret 2025, satu minggu sebelum laga melawan Australia. Salah satu alasan pengumuman ini ditunggu-tunggu adalah proses naturalisasi tiga pemain keturunan, yakni Emil Audero dengan James dan Joy Pelupes yang masih dalam tahap akhir. Proses naturalisasi mereka diharapkan selesai pada 10 Maret 2025, karena itu adalah batas akhir pendaftaran pemain untuk pertandingan tersebut. Jika ketiga pemain ini bisa bergabung, Timnas Indonesia akan semakin kuat, terutama dengan pengalaman Emil Audero di posisi kiper. Emil Audero, kiper berusia 27 tahun, memiliki pengalaman panjang di Serie A dengan 176 caps dan baru saja mencatatkan 2 clean sheet bersama Palermo.
Joey Pelupes yang berperan penting di lini tengah akan semakin memperkuat timnas Indonesia bekerja sama dengan Tom Hye. Dan James meskipun berposisi fullback bisa diposisikan sebagai winger kiri mengingat posisi tersebut masih membutuhkan penguatan. Selain ketiga pemain tersebut, ada juga nama Ole Romagne yang baru saja mencetak gol pertamanya bersama Oxford United. Penyerang Dewa United, Septian Bagaskara, yang saat ini menjadi pencetak gol terbanyak di Liga 1, juga layak dipertimbangkan untuk masuk dalam skuad timnas Indonesia. Berikut adalah prediksi daftar 27 pemain yang kemungkinan dipanggil Patrick Kluivert untuk menghadapi Australia dan Bahrain. Kiper Maarten Paesnado, Argawinata Emil, Auderobek J. Itzes Meshilgers, Rizky Ridho, Kevin Dix, Justin Hubner, Calvin Verdonk, Muhammad Ferrari, Dean James, Sandy Walsh, Asnawi Mangkualam Pratama, Arhan Gelandang, Ivar Jenner Tom, Hayenatan Chu Aon, Marcelino Ferdinand, Ricky Kambuaya, Joey Pelupes, depan Yakob Sayuri, Eliano Regenders, Ragnar Oratmangoen, Septian Bagaskara, Ole Romagne, Egy Maulana, Fikri Ramadan, Sananta. Mari kita semua dukung perjuangan Garuda Indonesia untuk meraih hasil terbaik di kualifikasi Piala Dunia 2026. Semoga timnas Indonesia semakin solid dan siap menghadapi tantangan besar ini. Targetkan kemenangan. Tom Hye girang jelang bela timnas Indonesia lawan Australia dan Bahrain di kualifikasi Piala Dunia. Tom Hye merasa gembira dan siap tampil maksimal bersama timnas Indonesia. Dengan dua laga berat melawan Australia dan Bahrain di depan mata, Hye bertekad untuk membawa pulang kemenangan. Apa harapannya dan bagaimana dia mempersiapkan diri? Simak cerita lengkapnya di video ini. Tom Hye semakin antusias menjelang panggilannya untuk membela timnas Indonesia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Ia menargetkan hasil maksimal saat Garuda menghadapi Australia dan Bahrain pada bulan Maret ini. Tom Hye yang sudah mencatatkan 9 caps dan 2 gol sejak debutnya bersama timnas Indonesia tahun lalu, menjadi sosok kunci di lini tengah skuad Garuda. Kemampuannya mengatur permainan dan memberikan umpan akurat akan sangat dibutuhkan dalam dua laga krusial ini. Bermain untuk timnas Indonesia bukan hanya sekadar kewajiban bagi Hye, tetapi juga merupakan sebuah kebanggaan besar. Ia menyatakan bahwa atmosfer sepak bola di Indonesia sangat berbeda dari yang pernah ia rasakan sebelumnya. Ya, luar biasa. Saya sangat bangga sekali. Menurut saya, Indonesia juga memiliki supporter yang cukup besar. Indonesia adalah negara yang sangat hangat dan terbuka. Dan ya, dengan dukungan yang luar biasa juga dari orang-orang di sana, kata Tom Hye dikutip dari Football International. Hye memahami betapa pentingnya dukungan supporter dalam setiap pertandingan timnas Indonesia. Atmosfer yang luar biasa di stadion ditambah dengan antusiasme masyarakat membuatnya semakin bersemangat untuk memberikan yang terbaik. Pemain berusia 30 tahun itu mengungkapkan bahwa setelah menyelesaikan pertandingan bersama Almere City melawan NAC Breda pada 15 Maret, ia akan langsung bergabung dengan skuad Garuda. Skuad timnas Indonesia sendiri dijadwalkan berkumpul 7 hari sebelum menghadapi Australia pada 20 Maret 2025. Tom Hye mengaku sudah tidak sabar untuk kembali merasakan atmosfer kompetisi bersama rekan-rekannya di timnas. Jadi dalam hal itu sangat menyenangkan untuk mengalami dan membela Indonesia dan juga sangat menyenangkan. Jadi ya, itu adalah pertandingan di bulan Maret setelah NAC Breda, ujarnya.
Keikutsertaan Tom Haye dalam pertandingan melawan Australia dan Bahrain diharapkan bisa memberikan tambahan kekuatan bagi skuad asuhan Patrick Kluivert. Sebagai gelandang yang memiliki visi permainan yang tajam, ia dapat menjadi penyeimbang di lini tengah sekaligus menjadi kreator serangan. Tom Haye menegaskan bahwa Indonesia harus bisa mendapatkan hasil terbaik dalam 2 pertandingan mendatang. Ia yakin bahwa timnas Indonesia mampu bersaing dan setidaknya bisa mencuri poin dari Australia dan Bahrain. Itu juga merupakan pertandingan yang sangat bagus untuk saya, tentu saja. Saya berharap kami dapat meraih 1 atau 2 hasil bagus dalam 2 pertandingan sebelum itu, ujarnya. Haye menambahkan bahwa setelah membela timnas Indonesia, ia akan langsung kembali fokus membela Almere City di kompetisi domestik. Meski demikian, ia tetap menaruh harapan besar agar Indonesia bisa melangkah lebih jauh dalam kualifikasi Piala Dunia 2026. Laga melawan Australia dan Bahrain akan menjadi ujian berat bagi Garuda. Namun dengan kehadiran pemain-pemain berkualitas seperti Tom Haye, Marcelino Ferdinand, Jay Itzes, dan Maarten Paes, timnas Indonesia memiliki peluang besar untuk mencetak sejarah dengan lolos ke putaran berikutnya. Kini para pecinta sepak bola tanah air menantikan aksi Tom Haye di lapangan. Mampukah ia membawa Indonesia meraih kemenangan? Semua akan terjawab pada laga mendatang. I tell myself that everything will end up alright. Just push yourself, test yourself, figure out what you like, and find your limits, don't be rigid, always work towards a prime. Surround yourself with open minds, people can change your life. A few friends with intent can help you feel alive. Find a passion, take some action, and with a little time, just be patient, make a statement, try to enjoy your life. They'll try to kick you while you're down, they wanna rise up while you drown. Keberuntungan timnas Indonesia Australia kehilangan 2 pemain kunci jelang kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia seakan diberi berkah menjelang laga krusial di kualifikasi Piala Dunia 2026. Australia kehilangan 2 pemain kunci yang diprediksi bakal menjadi ancaman. Apakah ini tanda keberuntungan bagi Indonesia? Temukan analisis lengkapnya dalam video ini. Keberuntungan timnas Indonesia semakin menjadi-jadi menjelang laga kualifikasi Piala Dunia 2026 seiring dengan cederanya 2 pemain Australia. Skuad Garuda akan melawat ke Sydney pada 20 Maret 2025 mendatang untuk menghadapi Australia, yang mana akan menjadi laga debut Patrick Kluivert. 5 hari kemudian, timnas Indonesia akan menjamu Bahrain pada 25 Maret 2025 di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) Jakarta. Kluivert telah menyampaikan sejak Januari lalu bahwa dia menargetkan 4 poin dari kedua laga tersebut demi melancarkan jalan timnas Indonesia ke putaran final Piala Dunia 2026. Selagi kemenangan atas Bahrain lebih realistis untuk diraih, timnas Indonesia kini mungkin berpotensi meraih hasil yang lebih dari 1 poin saat menghadapi Australia. Sebab Sotjero Os telah dilanda oleh badai cedera yang membuat mereka kehilangan sejumlah pemain penting seperti Hari Soutar dan Alessandro Circati. Kini pelatih Tony Popovic kembali kehilangan sejumlah pemain pentingnya seiring dengan cedera yang dialami oleh 2 bek tengah sekaligus. Bek tengah Portsmouth Hayden Matheus dikonfirmasi mengalami cedera pergelangan kaki yang membuatnya absen hingga musim ini berakhir. Dalam berita cedera, Portsmouth telah mengonfirmasi bahwa Hayden Matheus sayangnya menderita cedera pergelangan kaki yang akan membuatnya absen selama sisa musim, bunyi keterangan resmi Sotjero Os. Ini merupakan pukulan bagi Matheus 20 tahun yang menikmati awal kehidupan yang menjanjikan di Inggris setelah penampilan pesatnya dalam debutnya bersama Sotjero Os akhir tahun lalu, tambahnya. Badai cedera di pos bek tengah makin buruk lantaran Cameron Burgess dikabarkan mengalami cedera, sebagaimana pernyataan dari pelatih Ipswich Town, Kieran Kenna.
Kena menyampaikan bahwa ada 4 pemain yang mengalami cedera dalam pertandingan melawan Nottingham Forest di Piala FA. Cameron Burgess merupakan salah satu di antaranya dengan mengalami masalah pada betisnya. Axel Tuanzebe mengalami masalah hamstring. Cameron pada betisnya, saya tidak yakin apakah itu ketukan atau yang lainnya, tanda Kena. Pernyataan Kena mengindikasikan bahwa cedera Burgess mungkin hanya mengalami cedera minor dan bisa kembali bermain dalam waktu dekat. Dengan demikian, rekan setim Elkan Bagot tersebut masih berpotensi untuk bermain saat Australia menghadapi timnas Indonesia. Try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing. Won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, then it's your chance to be ruthless. Kekuatan baru di timnas U-Strip 17 Indonesia, Nova Arianto pilih 30 pemain, termasuk bek kelas dunia dari Melbourne City. Dengan hanya beberapa bulan menjelang turnamen besar, Nova Arianto mengumumkan 30 pemain yang akan bersaing untuk posisi di timnas U17 Indonesia. Salah satu kejutan terbesar adalah kedatangan seorang bek muda dari Melbourne City yang membawa angin segar. Apa kelebihan yang dimilikinya dan bagaimana ia akan meningkatkan performa tim? Video ini mengungkapkan semuanya. Kabar gembira bagi para penggemar timnas Indonesia. Pelatih Nova Arianto baru saja mengumumkan daftar 30 pemain yang akan mengikuti pemusatan latihan dalam kurung TC untuk mempersiapkan Piala Asia U17 2025. Piala Asia edisi kali ini akan berlangsung di Arab Saudi dari 3 hingga 20 Maret 2025. Timnas Indonesia U17 sebelumnya berhasil lolos ke turnamen ini dengan status runner-up kualifikasi setelah tampil impresif di grup G bersama Australia. Hanya kalah selisih gol meski memiliki poin yang sama. Pada Piala Asia mendatang, Garuda Asia tergabung dalam grup C bersama Korea Selatan, Yaman, dan Afghanistan. Sebelum bertolak ke Arab Saudi, timnas U17 akan menjalani TC terakhir di Bandung dan Bogor yang dimulai pada 3 Maret hingga 16 Maret 2025. Ini akan menjadi kesempatan terakhir bagi para pemain untuk meningkatkan kondisi fisik dan mental mereka sebelum berangkat ke Dubai untuk mematangkan taktik. Di Dubai, Garuda Asia dijadwalkan menjalani 4 laga uji coba untuk mengasah kemampuan serta memperkuat chemistry antar pemain. Semua persiapan ini dilakukan untuk memastikan timnas U17 siap tampil maksimal di ajang Piala Asia yang sudah di depan mata. Dengan semangat tinggi, para pemain ini dipersiapkan untuk menghadapi tantangan besar di Piala Asia yang diharapkan akan menjadi momen bersejarah bagi sepak bola Indonesia. Berikut adalah daftar 30 pemain yang dipanggil untuk mengikuti TC: kiper Muhammad Rahaka Syafaka Bilhuda Persib, Dava Al-Gasemi Setiawarman Dewa United, Randy Razzaku Mohtar. Nusantara United Noah Leo Duvert Bali United, belakang Iputu Panji Apriawan Bali United, Mateo Ryan Baker Melbourne City, Putu Ekayana Yoga Pratama Bali United. Muhammad Aldiansyah Taher PPL PDKI, Muhammad Al-Ghazani Dwi Sugandi Persija, Ida Bagus Putu Cahya Pramana Bali United, Soyo Himawan Putranto Persis, Torres Aziz Dewa United, Faaris Silva Nur Hidayat Persija, Azizu Milanesta Persik Kediri, Daniel Alfredo Persik Kediri, Fabio Askairawan Persija, Dava Zaidan El Fikri Borneo Tengah, Fardan Faras Prawita Borneo, Evandra Floresta Bayangkara, Tristan Raisa Ibrahim Dewa United, Ilham Romadona Nirwan Acdiat Barito Putra Nazriel Alvaro Syah dan Persib, depan Raffi Rashik, Semen Padang Fandi.
Ahmad Musaki Persija Mufid Zainun Falah PPLP Jateng Peres Aquila Cu Persija Muhammad Zahabig Holi Persija Mocamat Mirza Firjatullah Persik Kediri Fadli Aberto Henggah Bayangkara Josh Holong Junior Persija mari dukung bersama Garuda Asia dalam perjuangannya di Piala Asia U17 2025.